Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dan dipahami dengan baik. Nah, sebelumnya anak-anak jangan lupa untuk mengisi kehadiran, karena kehadiran itu sama aja penting sebagai bentuk penilaian kedisiplinan. Kita masuk ke materi hari ini. Ada yang masih ingat di minggu kemarin kita sudah belajar apa? Ya, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Apa? Korespondensi satu-satu. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami pengertian dari korespondensi satu-satu. Dan juga diharapkan siswa dapat membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis relasi atau hubungan yang memiliki suatu syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu setiap anggota domain itu berpasangan tepat satu anggota kodomain. Jadi tepat satu, kata kuncinya itu tepat satu. Jadi hanya boleh memiliki satu pasangan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Kalaupun sebaliknya itu memiliki arti yang sama. Contohnya ayah berhubungan dengan ibu, ibu berhubungan dengan ayah. Jadi begitu juga dengan paman ya, paman berhubungan dengan bibi, bibi juga milik paman, sama aja. Nah, definisi di atas menyebabkan suatu syarat tambahan di mana dua himpunan dapat dikatakan suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan beranggotakan sama. Nah, pertama dua himpunan, ini himpunan yang pertama ya. Himpunan pertama itu himpunan domain. Domain beranggotakan dua orang. Begitu juga dengan anggota dari himpunan kodomain, yaitu dua orang. Jadi harus himpunan anggotanya sama. Terus syarat yang kedua, anggota domain dan kodomain tidak ada yang bercabang dan harus berpasangan. Jadi maksud bercabang itu tidak boleh ada yang mendua ataupun tidak boleh ada yang mentiga ya. Misalkan ayah berhubungan dengan ibu, kemudian ayah juga ke bibi. Itu nggak boleh ya. Itu bukan termasuk ke dalam korespondensi satu-satu. Nah, harus berpasangan. Ya, tidak boleh ada yang jomblo. Misalkan ayah sama paman semuanya ke ibu. Nah, bibi ini tidak memiliki pasangan atau kebaliknya. Ayah memilih ibu dan bibi, terus pamannya tidak memiliki pasangan. Dan itu bukan merupakan korespondensi satu-satu. Jadi tidak boleh ada yang jomblo ya, harus memiliki pasangan. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang korespondensi satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk membedakan mana itu relasi, mana itu fungsi, dan mana itu korespondensi satu-satu. Perhatikan, manakah yang di bawah ini merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan korespondensi satu-satu, syaratnya itu kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama dan anggota domain dan kodomain itu tidak ada yang bercabang dan harus memiliki pasangan. Kita coba lihat dua himpunan A dan F. Himpunan A memiliki jumlah anggota 5. Anggota F juga, himpunan F juga memiliki anggota 5. Coba lihat syaratnya, apakah ada yang bercabang? Tidak ada yang bercabang, tapi ada yang tidak memiliki pasangan, berarti bukan merupakan korespondensi satu-satu. Terus apa? Nah, untuk yang domainnya itu ada yang bercabang dan tidak memiliki pasangan, maka dinamakan relasi. Ingat ya, relasi.
ketika apa? Relasi itu ketika daerah domainnya itu bercabang dan ada yang tidak memiliki pasangan, itu dinamakan relasi. Sekarang yang kedua, diagram panah yang kedua, kita memiliki dua himpunan yaitu R dan T dengan jumlah anggota himpunan R itu 5 dan jumlah anggota himpunan T itu 5, berarti jumlah anggotanya sama. Sekarang kita lihat apakah setiap anggotanya memiliki pasangan. Nah, semuanya memiliki pasangan. Terus yang kedua, apakah ada yang bercabang? Tidak ada, semuanya memiliki tepat satu, berarti dinamakan korespondensi. Satu. Sekarang diagram panah yang ketiga, kita memiliki dua himpunan B dan G dengan jumlah anggota himpunan dari B itu ada 5 dan anggota himpunan G itu ada 5. Kita lihat apakah semua di anggota himpunan domain ini semuanya memiliki pasangan? Ya. Terus yang G-nya, himpunan G, apakah ada yang bercabang? Ada ya. A itu bercabang. Terus ada yang tidak memiliki pasangan? Ada, yaitu yang E. Jika yang di daerah kodomain yang bercabang dan tidak memiliki pasangan, maka dinamakan fungsi atau apa? Pemetaan. Sekarang ini Q dan S, dua himpunan Q dan S. Q memiliki anggota 5 dan S memiliki anggotanya 4. Berarti sudah jelas ini bukan merupakan korespondensi satu karena jumlah anggotanya berbeda. Nah, kita lihat apakah di himpunan domainnya semuanya berpasangan? Ya, semuanya memiliki pasangan. Apakah ada yang bercabang? Tidak. Nah, sekarang kita lihat di daerah kodomain. Apakah ada yang bercabang? Ada. Yang bercabang itu 14. Karena kodomain yang memiliki cabang, maksudnya di daerah kodomain yang bercabang, maka dinamakan fungsi. Kesimpulannya, untuk relasi itu di bagian domainnya itu tidak boleh ada yang bercabang dan tidak memiliki pasangan. Nah, jika di fungsi, setiap anggota domain itu harus berpasangan, tapi di daerah kodomainnya itu boleh bercabang dan boleh tidak memiliki pasangan. Kalau di korespondensi 1-1 itu setiap anggotanya harus memiliki pasangan dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Di contoh pertama kita menggunakan diagram panah. Sekarang kita menggunakan pasangan berurutan. Nah, patokannya kita harus tahu mana domain mana kodomain pada pasangan berurutan. Nah, yang ini merupakan daerah domain. 5, 10, 15 merupakan kodomain. Nah, ininya yang perlu kita ingat, jika domain yang berulang maka dinamakan relasi. Jika kodomain yang berulang dinamakan fungsi. Jika kedua-duanya antara domain dan kodomain tidak ada yang berulang dinamakan korespondensi 1-1. Kita lihat A, domainnya 1, 5, 10 tidak berulang ya. Kodomainnya 5, 10, 15 ada yang berulang? Tidak. Jadi karena tidak ada yang berulang antara domain dan kodomain dinamakan korespondensi 1-1. Yang kedua 1, 1, 1, 1 domainnya berulang. Nah, yang kodomainnya 2, 3, 4, 5 tidak berulang. Jika domain yang berulang dinamakan relasi. Yang ketiga, domainnya 1, 2, 3, 4 berulang? Tidak. Kodomainnya 1, 1, 1, 1 berulang? Ya, berulang. Jika kodomain yang berulang dinamakan fungsi. Sekarang yang bagian D, 2, 2, 3, 4 ada yang berulang? Ada. Yang berulang itu 2. Sekarang yang 1, 2, 3, 4 ada yang berulang kodomainnya? Tidak. Nah, kalau relasi jika
domain yang berulang dinamakan relasi. Jadi yang D itu relasi. Walaupun yang berulang hanya dua pasang ya. Nah, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, semoga Ibu harapkan anak-anak dapat memahami dengan baik. Nah, jika ada yang masih ingin ditanyakan atau ada bagian yang kurang dipahami, anak-anak bisa kirim pesan ke WA Ibu. Mungkin cukup sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi